Haleluya saudaraku, selamat pagi. Kami menyapa saudara yang ada di rumah. Mari kami mengajak saudara pada pagi hari ini untuk ikut berdoa bersama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Mari kita buka hati kita saudara. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Pujian dan syukurku hanya kepada Tuhan, sebab kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila
Bersama dengan kami di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus.
Kita memuji Dia, kita angkat penyembahan kita bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, sebab kami ada hari ini semua karena kebaikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
hidupku.
malam lagi untuk mengenal Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah kepada-Mu. Diberkatilah Yesus, sebab kami tahu tidak ada yang kami punya, tidak ada yang kami miliki. Semua pun berasal daripada-Mu. Tapi kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria, mendengar isi hati-Mu, itu kepuasan jiwa kami. Dan kami tahu itu yang Kau kehendaki, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengenal isi hati-Mu, aku pun bersyukur. Sebagai anak-Mu yang Kau pilih, yang Kau tebus, mengenal isi hati-Mu, ya. Oh, mengenal isi hati-Mu, aku
Nikmati pemulihan. Dan Engkau berbicara kepada kami. Berbicara di hati ini, Tuhan. Kami siap untuk mengenal kasih hati dan untuk mengikuti Engkau. Kami akan menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Haleluya. Semakin hari mari kita semakin menyatu dengan Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Dia, dengan penyembahan kita, dan juga kita akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 21, saudara. Kisah Para Rasul 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan akan menuntun kita, saudara yang kasih. Kita baca, saudara. Kita makin belajar lagi bagaimana kita mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kisah Para Rasul 21 ayat yang pertama sampai 14. Kita baca firman Tuhan ini, saudara. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian seperti biasa, saudara. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua. Saya akan mulai, saudara. Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisingan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayanan kami.
Kami memberi salam kepada saudara-saudara yang tinggal satu hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dia datang pada kami waktu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab mereka, kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karunia Tuhan Yesus bersama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saudaraku. Kita belajar bagaimana kita untuk terus dituntun oleh Roh Tuhan dan mengikuti bimbingan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita ini tentunya tidak semua langsung kita tahu, saudaraku yang kasih. Banyak hal yang tidak kita tahu. Karena banyak hal yang tidak kita tahu dalam hidup ini, saudara berkasih, itu sebabnya kita sungguh sangat perlu berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, saudara berkasih, supaya Tuhan akan memimpin kita dan meneguhkan hati kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana Paulus itu sudah melakukan perjalanannya, misinya, pemberitaan Injil Tuhan, saudara berkasih. Nah, sungguh banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sungguh banyak, saudara kasih, hambatan-hambatan yang dihadapinya. Tetapi saudara kasih, karena dia sudah bersekutu dengan Tuhan, bahkan sudah terlebih dahulu disampaikan apa nanti akan terjadi, saudara, dia tidak bimbang, dia tidak khawatir, saudara kasih, dia tidak takut. Nah, saudara, dalam perjalanan itu mereka berdoa, mereka bersekutu dengan Tuhan. Murid-murid Paulus juga demikian. Nah, saudaraku, anak-anak Tuhan itu juga demikian. Mereka berdoa kepada Tuhan dari kota ke kota, saudaraku. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang berdoa, kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, ketika mereka mau bertolak, saudaraku, maka dikatakan ayat pasal 21 ayat 4, bagaimana kita, saudaraku, bisa mendengarkan suara Tuhan atau bisikan Roh Kudus. Ya, dapat kita lihat di sini ayat yang keempat dikatakan, oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Oleh bisikan saudara kasih, oleh bisikan Roh dikatakan tadi. Nah, saudaraku, bisikan Roh bagi kita yang berdoa, saudaraku, Roh Tuhan akan bicara. Roh Tuhan akan bicara kepada kita. Bicara mengenai bisikan Roh dikatakan di sini, saudara kasih. Nah, Tuhan berbicara kepada murid-murid itu bahwa nanti, saudara kasih, ada banyak tantangan di sana, ada banyak masalah pergumulan di sana yang dihadapi oleh Paulus, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang kekasih, ya, mereka berkata jangan pergi ke sana, enggak usah ke sana. Kami telah melihat oleh bisikan Roh, Roh bicara kepada kami seperti ini. Dikasih tahulah, saudaraku yang kekasih, apa yang mereka dengarkan dari bisikan Roh itu. Saudaraku, seringkali Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh Tuhan akan berbicara terlebih dahulu kepada kita hal-hal apa yang akan datang. Sebab memang dalam Yohanes pasal 14 dikatakan Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia mengingatkan kita. Nah, namun saudara kekasih, ya, Paulus ketika mendengarkan apa dikatakan murid-murid itu, saudaraku, dia tidak langsung, oh begitu ya yang dikatakan oleh Roh. Kalau begitu, ya udah, gak usah pergi ke sana.
Tentu saudara yang kasih, Paulus berkata, nah ini bicara mengenai keputusan saudara yang kasih. Paulus mengerti bahwasanya ke Yerusalem itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita baca nanti saudaraku dari Kisah 23 ayat 11, Tuhan berkata kepada Paulus, sebagaimana engkau bersaksi di Yerusalem, demikianlah aku kehendaki engkau jangan takut. Sebagaimana engkau berani dengan penuh keberanian bersaksi di Yerusalem, aku menghendaki demikianlah engkau bersaksi juga di Roma. Jadi Paulus itu pergi ke Yerusalem adalah kehendak Tuhan. Tapi murid-murid tadi sudah berkata bahwasanya di Yerusalem itu ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan. Bahkan kalau kita lihat lagi nanti sudah kasih ayat yang ke-10, bagaimana Agabus, saudaraku, ayat yang ke-10 ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah, apa dikatakan oleh nabi ini, Agabus ini? 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara pengen kasih, inilah kata Agabus, inilah kata nabi itu, saudaraku. Benarkah demikian, saudaraku? Lalu mendengarkan itu, orang-orang lain dengan bulat hati, para murid-murid itu berkata, wah janganlah seperti itu. Jangan. Mereka melindungi Paulus, mereka mengambil keputusan untuk saudara kasih supaya Paulus tidak berangkat ke Yerusalem. Tapi saudaraku, setiap keputusan yang baik belum tentu itu juga, memang saudara kasih, belum tentu juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, murid-murid itu dengan bulat hati untuk saudara kasih berkata, janganlah, saudara. Dan jelas diambil ikat pinggang Paulus itu, mengikat tangannya sendiri, badannya sendiri. Kata Roh, demikianlah nanti orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat di Yerusalem. Tetapi saudara kasih, Paulus sudah mendapat keteguhan, ketenangan dalam hati. Paulus berkata, saudaraku, jangankan dipenjarakan, aku mati karena Injil pun, aku sudah rela, aku mau. Nah, saudara kasih ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus, saudara kasih. Nah, sebenarnya nubuatan daripada Agabus ini ialah pertama sekali dulu sudah bernubuat tentang kelaparan, saudaraku, tahun 46, saudara kasih, dan nubuat-nubuatnya itu biasanya benar, saudaraku. Tetapi Paulus, saudara kasih, sudah menerima tuntunan daripada Roh Allah dan firman bahwasanya memang Tuhan menghendaki Paulus itu saudaraku melayani bangsa-bangsa dan juga Yerusalem. Maka dia pergi, saudara kasih, ya ke sana. Saudaraku, nubuatan itu, saudaraku, dalam perjanjian baru, nubuatan tidaklah dipakai, saudaraku, untuk mengambil setiap keputusan-keputusan. Contohnya, ya hal-hal yang moralitas, contohnya, ya menjual membeli. Nah, cobalah dulu bernubuat sama aku dulu, bagaimana ini rumah ini mau aku beli atau bagaimana? Ya, aku berdoa dulu, kata Roh, belilah rumah itu. Atau cobalah dulu, seseorang datang kepada hamba Tuhan, lalu dia berkata, nah, cobalah dulu berdoa kepada saya. Sekarang saya punya teman pacar, teman dekat. Beberapa kali kami sudah alami ya hal-hal sehingga kami putus nyambung lagi. Cobalah berdoa untuk saya, bernubuatlah dulu untuk saya. Apakah memang ini jodoh saya? Nah, seorang hamba Tuhan yang sangat akurat, saudaraku, ada seorang yang saya kenal, saudaraku, Pastor James dari Singapura, saudaraku. Dia dikenal oleh Tuhan, dikenal sebagai nabi, saudaraku, yang sungguh sangat dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia berkata, saudaraku, tidak bisa berbicara mengenai jodoh.
Jodoh itu adalah sesuai dengan doamu dan keputusanmu. Dia katakan seperti itu, saudaraku. Jangan, oh inilah jodohmu, oh itu jangan, itu bukan jodohmu. Padahal karena dia suka sama orang itu, katanya. Nah, jadi saudaraku, ada hal-hal ketika kita berdoa, saudara yang kasih, ada hal-hal memang, saudaraku, bukan harus saudaraku keputusan nubuat. Nubuat itu juga adalah kondisional. Biasanya nubuat itu, saudara yang kasih, bukan untuk soal keputusan untuk menjual dan membeli, juga bukan untuk keputusan di dalam memilih jodoh, saudaraku, ya. Tapi sering sekali itu saudara yang kasih dipakai untuk misi, sama seperti yang kita baca Kisah Para Rasul 16. Roh berbicara kepada Paulus, jangan kau pergi ke situ. Nah, saudara yang kasih, pada 3 daerah yang hendak dilalui, yang hendak didatangi oleh Paulus, tapi Roh Allah berkata jangan pergi ke situ. Apa itu tujuan? Ngapain Paulus ke sana? Tentunya memberitakan Injil. Kenapa dilarang Roh Allah ke sana Paulus? Karena di sana orang-orang sudah siap untuk membunuh Paulus. Tuhan tidak mau kalau Paulus itu dibunuh. Nah, di sini pun Paulus sebenarnya Agabus itu tidak melarang untuk Paulus itu pergi ke Yerusalem. Tetapi Agabus itu memberitahukan apa nanti yang terjadi di Yerusalem itu. Tetapi saudaraku, ini sangat penting sekali juga bagi Paulus. Ketika sudah diberitahukan kepada kita tentang sesuatu, maka Paulus sudah siap. Sebenarnya sama seperti Yesus. Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengiring Tuhan. Barang siapa yang mau mengikut aku, ya harus tangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Barang siapa mengikut aku, ya harus mau menderita. Kenapa kamu harus menderita? Karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari surga, dan kamu menerima aku sebagai Tuhanmu. Berita yang kusampaikan itu bukan dari dunia ini. Jadi kalaupun orang-orang lain tidak mendukung kita, orang-orang lain mungkin tidak, saudaraku, orang-orang lain berpikir baik sama seperti murid-murid ini, jangan. Tapi Paulus terus mengikuti tuntunan Roh dan tuntunan firman. Memang mereka tidak, Agabus ini yang bernubuat ini tidak melarang, tapi dikasih tahu dosanya akan ada nanti di sana, tantangan seperti itulah nanti dilakukan. Nah, ketika Paulus ke sana, dia berangkat dengan keteguhan hati, dia berangkat dengan keberanian. Kalau nanti di sana dia diikat, memang dia sudah tahu. Karena dia sudah tahu, maka dia semakin mempersiapkan dirinya. Nah, dia sudah mempersiapkan dirinya. Jadi demikian, saudara. Paulus sudah menghitung untung ruginya. Kalau nanti saya buat seperti ini, kalau nanti saya lakukan ini, kalau nanti saya lakukan ini. Wah, jangankan untuk dipenjarakan, mati bersama dengan Kristus pun aku mau. Nah, kalau seperti ini, saudaraku, dorongan roh dari hati, saudaraku. Biasanya ini, saudaraku, ini bukan orang pengecut, ini adalah orang yang berani, ini adalah orang yang yakin. Dan memang, saudaraku yang kasih, ya, orang yang beriman itu selalu ada keberanian. Tidak sebentar iya, sebentar enggak. Bukan orang yang tintang. Jadi Paulus itu, saudaraku, dia berangkat, saudaraku. Paulus berkata ayat yang ke-13 tadi, tetapi Paulus menjawab mereka, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Nah, kenapa orang itu nangis? Karena mengasihi Paulus. Menurut, kalau kita sudah dikatakan nanti orang ini akan begini, akan mengalami banyak masalah nanti. Kenapa mereka menangis? Tentunya karena murid-murid itu, orang itu mengasihi Paulus. Bagaimana nanti kalau diikat ini? Bagaimana nanti kalau dipenjarakan ini? Padahal dia orang yang baik. Tapi Paulus berkata, saudara mengasihi, kenapa kamu menghancurkan hatiku? Nah, saudaraku, ya, kenapa kamu menghancurkan hatiku? Dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-13 itu. Paulus menjawab mereka, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Jadi saudaraku, belum tentu mengasihi saudara-saudara yang lain, saudara-saudara seiman yang mengasihi, belum tentu sesuai
dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti juga Paulus itu acuh tak acuh untuk mendengarkan nasihat daripada teman-temannya itu. Ya, tapi dikatakan, ya, bukan saja aku tidak rela untuk diikat, mati bersama Tuhan juga aku rela. Dikatakan saudara yang kasih. Ketika Paulus mengatakan demikian, teguhlah hati murid-murid itu, saudara yang kasih. Jadi Paulus menetapkan hatinya untuk tetap bersedia, bukan saja dipenjarakan, bahkan mati juga bersama dengan Kristus. Inilah saudaraku, keteguhan hati Paulus, prinsip dari Paulus. Jadi saudara yang kasih, seseorang kalau mengalami banyak masalah, tantangan, oh ternyata begini, banyak orang yang mundur. Tapi Paulus sudah tahu, dia sudah menghitung bagaimana ini nanti, apa nanti yang akan kulakukan ini. Makanya dia terus berdoa. Kalau kita lihat tadi di situ saudara yang kasih ayat berapa, di tepi pantai itu mereka berdoa berlutut. Kehidupan Paulus itu adalah kehidupan yang berdoa. Dan kemudian ayat 14 sudah tuh ayat yang terakhir ya. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendakmu. Nasihat murid-murid itu supaya Paulus tidak pergi ke sana, karena akan ada tantangan masalah di sana. Tapi mereka berkata, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan. Nah, ada keinginan Yesus juga ada. Kalau boleh Tuhan, lakukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, kehendak murid-murid itu kalau boleh jangan Paulus pergi ke sana, sebab ada tantangan yang dihadapinya. Bahkan nanti dia diikat, dia dipenjarakan. Tapi Paulus rela, bersedia supaya Injil Tuhan itu diberitakan di sana. Kalau kita baca kemarin, saudaraku, hari Sabtu, pembacaan kita pasal 20, engkau tidak melihat mukamu lagi. Jadi harinya Paulus ini sudah dekat. Paulus tahu dia sudah dekat akan dipanggil Tuhan, akan berangkat ke sorga. Jadi hari-harinya itu, apalagi hari-hari sudah makin dekat, dia tahu dia mau ke sorga. Seluruh kekuatannya, seluruh daya yang dimiliki oleh Paulus itu, dia mau menumpahkan bagaimana supaya orang-orang Yerusalem itu mendengarkan Injil Tuhan. Nah, saudara pengasih, maka murid-murid itu berkata, jadilah apa yang dikehendaki Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Nah, saudara pengasih, dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang-orang Kristen, saudara pengasih, ya, yang bersandar kepada pengertiannya, yang mengambil keputusan menurut dia baik, saudaraku. Tapi pentingnya kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan sudah pasti jauh lebih baik daripada kehendak kita. Jadi saudaraku, bukan berarti Paulus acuh tak acuh kepada nasihat itu, tapi dia tahu, dia sudah punya perhitungan, dan kemudian memang Paulus itu bersandar kepada tuntunan Roh, secara tuntunan Roh kepada pribadinya, saudara kasih, dan juga kepada firman Tuhan, saudaraku, sehingga segala keputusan itu saudaraku diambilnya sangat begitu penting, saudaraku. Dan dia lakukan itu, kita nanti akan melihat, besok akan kita lihat lagi bagaimana pelayanan Paulus ini, saudara yang kasih, ternyata ada begitu banyak orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Jadi untuk hari ini pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, selalu ikuti tuntunan Roh. Tuntunan Roh tidak bertentangan dengan Alkitab. Saudara, tuntunan Roh tidak bertentangan dari Alkitab. Dari mana kita tahu, saudara yang kasih, bahwasanya itu adalah kehendak Tuhan? Dari Kisah 23 ayat 11 tadi, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Saudaraku, ini firman Tuhan bagi kita. Saudara yang kasih, kalaupun sudah baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tetap minta tuntunan dari Roh Kudus, dan tuntunan Roh Kudus itu tidak bertentangan dengan Alkitab, selalu sama dengan Alkitab, saudara yang kasih. Dan kemudian yang terlebih lagi ada damai sejahtera, ketentraman di dalam hati kita. Nah, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Ini firman Tuhan yang meneguhkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Betapa pentingnya kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika Roh-Mu berbicara kepada kami, Tuhan, ada keteguhan, ada keyakinan dalam hati kami
Tidak ada kebimbangan sebab Engkau berbicara menumbuhkan menguatkan hati kami. Sekalipun ada tantangan yang harus kami hadapi, tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada kami, ada kesanggupan, ada kekuatan, dan tentu selalu ada jalan terbuka di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ajaib Tuhan yang telah menolong kami, memberkati kami dengan pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikan nama-Mu. Saudaraku, pagi hari ini kita berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan untuk saudara semua yang ada di doa pagi yang setia pada saat ini, saudara, supaya kepekaan kita kepada suara Tuhan semakin bertambah-tambah. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara untuk mengambil keputusan pada saat ini, saudara, di dalam bekerja di dalam satu perusahaan, mau bekerja di sini atau di perusahaan sana, mau usaha ini atau usaha yang itu. Saudara yang membutuhkan pimpinan Roh Tuhan, menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, kuliah tahun ini atau tahun depan, jurusan apa, saudara, atau mungkin tentang jodoh saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ambil keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Buka hati kita, relakan hati kita. Kosongkan hati kita. Kosongkan hati kita daripada keinginan-keinginan kita. Biarlah keinginan Tuhan yang jadi bagi kita. Kosongkan hati kita. Jangan ada dulu ini keinginan Tuhan. Nanti kita minta tuntunan Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kemudian kita buka hati kita. Kurelakan hatimu ya Tuhan. Tuntun aku sekarang. Tolong aku Tuhan. Seandainya pun Engkau menghambat, menghalangi aku ke situ, berikan aku damai sejahtera. Atau kalau itu Tuhan, teguhkan hatiku. Semakin damai, semakin terbuka jalan. Paulus itu semakin dekat Yerusalem, semakin terlihat begitu banyak tantangan yang dihadapinya. Tapi begitu hatinya semakin teguh, hatinya semakin tenang ketika dia ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara semua. Saudara yang setia di doa pagi ini terlebih dahulu mengalami kuasa Tuhan, terlebih dahulu menerima tuntunan Tuhan, sehingga ketika saudara nanti merasakan kasih Tuhan, saudara menyaksikan itu, sehingga saudara bisa mendoakan yang lain, mengajak yang lain di doa pagi ini. Dia masih mempunyai kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Kosongkan hatimu ya saudaraku. Tujukan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berjalan dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang. Tujukan matamu, tujukan pandangmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kosongkan hatimu sudah. Hatiku tenang, hatiku tenang, berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hati. Di saat aku ya Tuhan tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan Tuhan begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu di mataku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakanlah kasih Tuhan, rasakanlah tuntunan Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Bicaralah kepada Tuhan pada saat ini. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Akan apa yang engkau rindukan pada saat ini, keputusan apa yang kau ambil pada saat ini, berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Bicara Engkau kepada umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berdoa pada saat ini. Beri kepada mereka telinga seorang murid untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mata seorang murid yang memandang kepada kemuliaan-Mu, sehingga mereka tidak memandang tidak kabur, tidak kurang ya Tuhan, tapi jelas tuntunan-Mu Tuhan. Oh aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada saat ini untuk meminta tuntunan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam menjalankan usaha mereka, dalam menentukan tempat yang mereka tempati, dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang sedang bimbang Tuhan, oh hari-hari terakhir ini ya Tuhan, aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau mempertetapkan hatinya ya Tuhan, lewat tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, lewat jamahan-Mu ya Tuhan. Mereka Tuhan di dalam memilih keputusan untuk
hatinya pada saat ini Tuhan. Kau teguhkan hatinya pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Anak-anak yang akan mengambil jurusannya, yang akan kuliah, dalam nama Yesus, pertetapkan hatinya pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang pada saat ini untuk mengambil, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, atau untuk bekerja, Tuhan aku berdoa pada saat ini Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan, bicara Kau dalam hatinya pada saat ini Tuhan. Tidak ada kebimbangan, Tuhan tidak memberikan kebimbangan. Tuhan memberikan damai dan sejahtera dalam nama Yesus. Ora mata kaya sadar ala sana. Terus berdoa, saudara. Terus berdoa, terus berdoa. Jangan ada kebimbangan. Kalau masih ada kebimbangan, itu artinya saudara masih diperlukan duduk di bawah kaki Tuhan, membawa pergumulan itu di bawah kaki Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, beri kepada mereka pandangan yang jelas, beri kepada mereka hati yang mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Ora mata kaya serala ya syana ya sana. Belum tentu masukan-masukan orang lain dengan mengasihi, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Sama seperti murid-murid itu mengasihi Paulus, tetapi Paulus itu terus bersekutu, Paulus itu terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan kemudian mengikuti firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kemudian dia siapkan hatinya, dia siapkan hatinya. Ada tantangan tapi dia siapkan hatinya. Dia tidak akan mundur dengan tantangan yang begitu berat, karena dia sudah menyiapkan hatinya. Haleluya. Siapkan hatimu saudara berikan kasih. Ora kata kaya sekira lamaya syana lamaya sana. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan pada saat ini kepada setiap pendoa, sehingga pada saat pagi hari ini sebelum mereka meninggalkan tempat duduk mereka, tempat doa mereka ini Tuhan, ada kelegaan dalam hati mereka. Ada kelegaan, ada sukacita. Daud berkata, Tuhan telah mendengar dan menjawab doaku dengan memberi kelegaan, dengan memberi kelegaan. Haleluya. Berkatilah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Bahkan mungkin ada yang masih sakit, tapi belum sembuh total, belum pulih penyakit. Saudara sudah lama berdoa, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan meneguhkan hatimu, Tuhan akan menguatkanmu. Bahkan di dalamnya engkau akan mendengarkan Tuhan lebih jelas lagi akan berbicara kepadamu. Tuhan, aku berdoa kepadamu pada saat ini, teguhkan setiap hati pada saat ini. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan dalam mengiring engkau ya Allah, dalam bersekutu dengan engkau. Oh Ramayashe, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama denganmu. Jangan pernah ragukan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkatimu saudara. Percayalah kepada kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau ada sesuatu yang sedang menghadapi pada saat ini, percayalah, aku akan muncul sebagai pemenang. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan, aku berdoa, Engkau memberkati semua teman-temanku,
Semuanya mereka yang setia doa bagi Ibu. Kasih-Mu mengalir bagi mereka Tuhan. Ada pemulihan, ada jawaban, ada tuntunan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya teman sahabat mereka dalam tangan kasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih buat persekutuan yang manis, yang indah dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah terus kuasa-Mu bagi kami. Sebentar kami akan akhiri doa kami ini. Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan akhiri saudaraku doa kita ini. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan sebagai penutup segala puji, hormat juga syukur. Kami naikkan kepada-Mu saja Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku balas. Segala puji syukur, segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku bagimu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sukacita damai sejahtera daripada Tuhan mengalir bagi kami semua. Terima kasih tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami persembahkan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan. Haleluya.